the second UNESCO EOC Global Tsunami Symposium. The 2024. So there have been three steps of different assessment, but with the same parameters. And there are very interesting results. This is the gaps. Semua pekerja, ya, aparat Among penegak hukum those pekerja gaps kita has also unsur been kemanusiaan recognized menyediakan in tempat sementara. the Penyelesaian existing capacity akhirnya assessment. nanti ada des atau tim koordinasi yang First, dibentuk oleh actually, Kemenko Polhukam. Demikian. I would like to start from the bottom Tempat left. sementara So the salah bottom satunya left, di again, Tsunami. about data Tempat observation. yang We have catastrophic ya, kemudian akan tsunami disarankan di with beberapa huge tempat lain victims yang nanti akan because kami lihat kami these survei. were lack Belum kami of putuskan. early Tapi warning yang sudah system, ada di Luk even Tsunami. the lack Yang lainnya akan kami lihat, the kami data survei, observation, ya, dan kami especially in jaga agar itu Indonesia. tidak berinteraksi As I mentioned dan last mengganggu time, kenyamanan masyarakat. that Ya. year we had 20 seismographs. Infrastructure. So that's why the reason why need to rely on manual observation methods. The manual observation methods was that we have still need to be further improved. And finally, warning services and multi-hazard warning system still remain the challenge. No capacity to forecast cumulative hazard and cascading impacts. No integrated multi-hazard warning system yet. See the action, but its SOP may not get harmonized. So there is a lack of joint SOP. We should be able to communicate our science result into the political language. So that's what we would like to see. By the head of PFP, Lieutenant General Suharyanto, that will be represented. Antonio Schauer, Director of UNESCO Professional, on behalf of Lieutenant General Pedro Mesa Intervención, Sargento Pedro Mesa Disaster Management Agency, EAPE, Professor Nicolita Carmati, Head of EMKG, and 2024 Media Facility East Exterior Conference Disaster Risk Reduction, the minimizing loss of multiple materials. As part of the these communities like that, we are wondering how the people design the process to ensure that these communities To be represented by Mr. Patabi Lamaro on behalf of the Indian National Swimming Radio. Big applause. Next we'll have a photo session. So all of you, We take a photo first, ladies and gentlemen. to We ask the photographer team to take this moment and to
So beautiful picture, please. Yes, please go to the center. And then for the photographer, it's time for you to take a picture. Counting from 3, 2, 1. Please make line from Pangasago, Pondosari, Gading Sari, kemudian Dea Gelumpang, kemudian UNESCO ya, NDRA closing the gap, menutup gap tadi agar kapasitinya meningkat, agar semua umat manusia selamat. Begitu saja, terima kasih. Bu, tadi Bu, pemerintah Aceh menyebut perlu warning system yang lebih banyak mungkin. Ini akan BMKG sendiri. Ya, memang early warning system dibandingkan 20 tahun yang lalu sangat masif. 20 tahun yang lalu early warning system belum ada. Adanya hanya seismograf untuk mendeteksi gempa yang memicu tsunami. 20 tahun yang lalu hanya ada 20 seismograf. Jadi megatrust itu early warning-nya berdasarkan deteksi gempa. Sekarang seismograf di Indonesia sudah hampir 600. Dari 20 hampir 600. Termasuk untuk Aceh. Jadi ini sudah kita perkuat. Yang masih kurang adalah sensor-sensor yang dipasang di laut. Karena laut kita luas, kalau tidak ada yang di laut, perhitungannya bisa terlambat, bisa meleset. Nah, ini kurang, dan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah masih terus ditingkatkan. Pokoknya itu kita perlu bekerja sama. Berapa kekurangan untuk yang sensor tadi yang laut? Ya belum ada. Belum ada sama sekali. Iya, belum ada. Non seismik ada, alat pengukur muka air laut. Ya, nanti kalau mau detail ada bapak yang di sana itu nanti. Ibu Mungkin saya ingin tambahkan, sebetulnya tujuan dari pertemuan kita kali ini kan kita mengumpulkan hampir 550 pakar seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi belajar dari pengalaman tadi disampaikan oleh Ibu Dikorita, belajar dari megatrust, dan kemudian semua ini kita membangun tsunami warning dan mitigation tidak hanya di Indian Ocean, tidak hanya di Indonesia, tetapi di bagian-bagian samudra yang lain seperti Karibia, Mediterania, dan Pasifik yang sudah lama memiliki, kita semua berkumpul. Intinya mengidentifikasi tadi disampaikan oleh Ibu, apa sih yang udah kita capai. Kita nggak bisa hanya berbangga apa yang udah dicapai. Kemudian kita evaluasi apa yang kita lakukan ke depannya, baik yang masih kurang, baik peralatan, baru kesiapsiagaan masyarakat, demikian alat komunikasi dari peringatan dini yang dihasilkan oleh warning system yang dihasilkan oleh BMKG maupun dari pusat-pusat National Warning Center di dunia, kemudian sampai ke masyarakat. Itu yang menjadi PR besar. Jadi kalau kita bicara early warning system, sebetulnya 2/3 itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah sampai masyarakat. Itu sangat kompleks, komunikasi, kesiapsiagaan, bagaimana masyarakat merespon warning supaya nggak panik, itu yang paling penting yang sebetulnya ingin kita jabarkan. Di sini kita merespon juga ya tantangan dari Sekjen PBB ya, bahwa tahun 2030 100% masyarakat terpapar tsunami harus tangguh dan siaga terhadap tsunami melalui berbagai program ya, program Tsunami Ready, Destana, dan demikian program-program yang ada di tiap negara. Mungkin itu intinya pertemuan ini. Saya mungkin beri kesempatan. Beliau
beliau Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia dan Ketua Panitia. Apalagi? Terima kasih. Ibu Mungkin ada melihat pertanyaan buat kondisi ke Yunus dengan Ayosi. melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, apakah sudah siap menghadapi bencana dan apalagi program PBB? Ini momen tepat ya. 20 tahun itu adalah sebetulnya untuk menguji kembali seberapa jauh investasi yang telah dilakukan oleh seluruh pelaku di masyarakat, baik itu dari teman NGO, pemerintah daerah, akademisi, media juga ya. Kadang-kadang masyarakat terbuai lupa karena nggak terjadi apa-apa. Jadi ini tadi sampaikan adalah menggugah kita kembali. Tadi drama teoretikal itu seolah-olah mengingatkan, saya sendiri nangis tadi melihat ya, seperti itulah kejadiannya. Kita perlu diingatkan, 20 tahun itu waktu yang lama, masyarakat takutnya lupa. Nah inilah yang kalau ditanya apakah sudah siap, program sudah banyak dilakukan, tetapi kesadaran masyarakat apakah sudah membudaya, itu pertanyaan besar dan PR kita bersama. Saya berharap rekan-rekan media justru mensiarkan ini, membangun kesadaran bersama ya. Oke, mungkin perlu Pak Idar ya. Mungkin buat IOC terkait komitmen mensiapsiagakan karena ancaman tsunami khususnya itu kan hanya cuma di gempa, tapi ada juga after lunch today because traditionally there's been a much focus naturally on the earthquake-driven tsunamis, but we are facing other risks and hazards. We're facing other sources for tsunamis, and our systems need to adapt. One of the things that is on the agenda for this conference. This is a conference to commemorate and reflect, but also a conference to see what new situations are we facing, and that is one of those situations. I mean, we are seeing, of course, in different parts of the world that are not used to tsunamis, and because of climate change, you're going to have more mudslides. When glaciers melt, there might be big mountains, parts of the stones and parts of rocks from the mountains falling into the sea. These are new things that are emerging, and we need to be able to assess and prepare for those situations. Ya, terima kasih pertanyaan yang menarik. Memang betul bahwa saat ini banyak sumber-sumber tsunami, tidak hanya tsunami yang ditimbulkan oleh gempa atau tektonik. Ya, oleh karena itu pertanyaan yang menarik ini akan ada diramukan di dalam simposium ini. Kita ada satu sesi yang membahas tentang non-seismic tsunami. Nah, dari peralatan memang sedang disampaikan oleh beliau, peran dari IOC, UNESCO IOC mengencourage ya, mengajak ya negara-negara untuk menyiapkan juga peralatan peringatan dini, mulai deteksi dan sampai juga modeling dan diteruskan masyarakat. Di dalam simposium ini kita akan fokus kepada modeling dari non-seismic tsunami. Jadi tsunami ditimbulkan oleh bukan dari tektonik, bukan dari gempa, tapi bisa dari gunung, letusan gunung, kemudian longsor bawah laut, itu ada di salah satu sesi. Dan yang menarik juga ada pengalaman dari beberapa teman bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap tsunami yang ditimbulkan oleh non-seismic. Ada buku yang kebetulan ditulis ya oleh teman-teman Pak Ardito, mungkin nambahin ya apa yang disampaikan, upaya-upaya bagian dari UNESCO IOC membuat buku yang bisa dibaca oleh publik, yaitu tentang apa itu yang dimaksud dengan non-seismic tsunami. Jadi supaya tidak menakutkan, tetapi masyarakat juga mulai mengenal dan mulai melakukan persiapan. Gitu. Lalu apa mungkin yang bisa disarankan UNESCO untuk Indonesia terkait kesiapsiagaan masyarakat sendiri terhadap Non-seismic atau keseluruhan? keseluruhan? Okay. So is something about the suggestion of UNESCO IOC for Indonesia, especially for building the preparedness toward disaster. Yeah. Not only for seismic tsunami, but all the tsunami. If you have any suggestion. Yeah. I think we're seeing, firstly, we have seen a very impressive effort in Indonesia over the last 20 years, building on the disastrous lessons learned, putting in place an early warning system that is combining global collaboration, high technology, but also local preparedness and adapting to the realities of the local community. Ya, yang disarankan oleh beliau adalah membangun atau mengajak ya semua elemen negara di Indonesia untuk mulai menyiapkan peringatan dini. Kemudian yang paling penting adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat ya. Ini yang paling penting disampaikan. Kolaborasi antara
tadi pemerintah, peralatan-peralatan dalam ini yang disiapkan oleh BMKG, BNPB, dan bagaimana respon dari pemerintah daerah dan masyarakat. Itu yang diharapkan oleh beliau. As we are facing non-seismic tsunamis, the preparedness for that needs to be captured also at the local level, so that communities can, based on the alerts they get, prepare and take action. Kemudian disampaikan oleh beliau adalah peran masyarakat juga dibangun untuk merespon untuk non-seismic tsunami, karena ini adalah hal baru sebetulnya sudah terjadi di kita. Ini yang diharapkan oleh beliau, membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon alert yang disiapkan baik oleh natural maupun oleh pemerintah. Finally, today we have given diplomas to Indonesian communities that have become certified as tsunami-ready communities. And this is something that more communities are much welcome to do. Many are working on it. And this is a really important way of ensuring that should the tsunami strike again, their communities are better prepared. Penjelasannya jadi untuk melihat mendorong kesiapan masyarakat, jadi tidak hanya teknologi tapi community masyarakat. Caranya untuk mendorong IOC UNESCO memberikan sertifikat. Jadi community di sepanjang samudra di dunia ini dilatih ya dengan beberapa guidelines dari UNESCO yang sudah berhasil dinilai mumpuni diberi sertifikat. Tadi diserahkan sertifikat tadi. Ibu monggo, saya persilakan beliau. Ada yang mau tanya? For UNESCO Jakarta, which also hosts the secretariat to the Indian Ocean Tsunami Information Center, has been focusing on the young generation to make sure that the younger generation who have not experienced that tsunami disaster 20 years ago will have the knowledge to be able to act on it when the incident happens. Because when tsunami happens and you don't have the knowledge, it's too late. So we want to actually convey the knowledge and experience of those who had through interesting games, or exchanges among young people. Hence, we have this program called the Tsunami United among young people across the Indian Ocean countries to exchange and learn from one another how we can be ready, prepared, be more resilient against natural disasters, which can strike anytime, any day, anywhere around the world. Jadi singkatnya, Ibu menjelaskan bagaimana menyiapkan generasi muda yang belum pernah melihat mengetahui tsunami kejadian 20 tahun yang lalu melalui edukasi. Beliau kan dari UNESCO, jadi program edukasi tentang kebencanaan tidak hanya tsunami tapi beberapa bencana lainnya pun disampaikan, diajarkan kepada generasi muda, anak-anak agar mereka lebih siap tangguh apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Demikian, terima kasih. Ya, okay.